In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Halo, balik lagi sama gue Billy. Hari ini gue nggak akan bikin video tentang vlog. Jadi gue hari ini mau bikin video untuk sharing ke kalian gimana sih situasi di Sydney. Karena kemarin kan rame banget itu virus corona dan kayak ini bukan masalah Australia doang, tapi kayak seluruh dunia gitu. Jadi gue mau kasih tau ke kalian situasinya nih kayak gini, di sini tuh kayak gimana. Oke, mungkin kita bisa mulai dari job. Oke, job gue itu berhubungan hospitality dan ini gede banget dampaknya buat job gue dan buat bidang yang gue kerjakan sekarang. Kenapa? Karena orang-orang yang kerja di hospitality itu kan pasti kita serve customer gitu kan, kayak kita melayani customer. Sedangkan yang terjadi sekarang adalah pemerintah itu, kita bisa bilang itu membatasi ruang lingkup. Nggak membatasi, karena ini sebenarnya bagi gue upaya untuk mencegah penularan untuk semakin meluas. Kayak sekarang tuh pemerintah kasih instruksi ke kita untuk kita social distancing dan self quarantine. Nah, kenapa? Karena mungkin sekarang tuh persebarannya memang cukup cepat. Jadi ini mungkin salah satu upaya yang dirasa bisa memperlambat gitu untuk persebaran ini. Dan kayak kemarin pun pemerintah buat aturan kayak kalau ada acara outdoor itu yang lebih dari 500 orang itu nggak bisa. Dan untuk indoor itu 100 orang, lebih dari 100 orang itu nggak bisa. Nah, ini yang membuat banyak kayak restoran, kafe, hotel sekalipun ini sepi banget gitu. Jadi banyak orang di luar sana yang sekarang kerja hospitality itu kurang banget gitu jobnya. Kayak maksud gue kayak gimana, kayak jam-jam mereka tuh kurang, bahkan ada yang nggak dapet job sama sekali. Nah, ini yang benar-benar kerasa sih di Sydney sekarang. Kayak temen gue beberapa pun contoh nyatanya itu temen gue ada yang shiftnya itu dikurangin habis banget, bahkan ada yang nggak dapet sama sekali. Coronavirus has turned deadly in Australia. There is breaking news this afternoon on the coronavirus outbreak. This is what you need to know. There's no doubt the coronavirus outbreak is taking its toll on people's... Dan beberapa hari yang lalu, pemerintah melakukan kebijakan juga bahwa Australia akan menutup border internasional, dalam artian semua penerbangan internasional yang ingin masuk ke Australia itu nggak bisa. Kecuali buat kalian yang memegang visa PR atau citizen, kalian bisa masuk, tapi kalian nggak bisa keluar lagi. Nah, kebijakan ini juga akan dilakukan selama 2 bulan sampai 6 bulan. Mungkin melihat gimana situasi ke depannya dulu. Nah, ini juga yang membuat banyak orang tuh takut karena berpikir bahwa sebentar lagi akan terjadi lockdown. Tapi ini belum lockdown, ini masih close border doang. Tapi kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Nah, apa efek dari kebijakan tadi? Ya, efeknya yang tadi gue udah bilangin, semua yang berhubungan dengan hospitality itu sepi. Ya, kalian bisa bayangin, penerbangan internasional yang ditutup ke Australia itu pasti banyak banget kan. Walaupun pemerintah sudah mengambil beberapa kebijakan, tapi menurut gue masyarakatnya tuh masih panik. Kenapa gue bilang masih panik? Karena beberapa hari yang lalu gue datang ke supermarket, salah satu supermarket yang ada di City. Itu gue datang jam 8 pagi, itu kondisinya bener-bener penuh banget. Kalau biasanya kalian mau datang ke supermarket itu kalian nggak usah ngantri, kali itu gue datang gue harus ngantri, dan antriannya itu nggak pendek karena minat masyarakat itu benar-benar tinggi banget. Kayak mereka udah berpikir bahwa mereka harus stok makanan dan barang-barang yang lain tuh sebanyak mungkin. Setelah gue ngantri, gue masuk, itu hal pertama yang gue lihat ke sana adalah tisu, dan itu tisu itu udah habis, benar-benar habis, padahal itu mereka baru buka. Dan gue lihat ke tempat yang lain juga banyak barang-barang yang udah habis. Contohnya hand sanitizer itu udah habis, nasi itu udah habis, pasta termasuk telur pun udah habis. Nggak ada sisa satu pun telur di sana. Dan nggak lupa juga gue ngecek daging yang habis juga gitu di sana. Dan gue pun nggak habis pikir kenapa bisa kayak gini, karena gue datang pagi banget. Siapa yang mikir datang pagi jam 8 pagi dan semua barang udah habis. Tapi gue juga salut sama pemerintah karena dia bisa mengatur gimana supaya, kan kalian tahu di Australia itu concern banget sama kayak disable dan orang tua. Gue cukup salut gitu. Jadi pemerintah tuh buat kebijakan juga. Jadi pas gue datang jam 8 itu ternyata grocery store itu udah buka dari jam 7. Cuman dari jam 7 sampai jam 8 itu
dikhususkan untuk mereka yang disable dan mereka yang udah tua, itu mereka bisa belanja duluan, jadi mereka nggak usah ngantri dari jam 7 sampai jam 8, dan setelah jam 8 itu buat yang normal general mereka bisa beli gitu. Ya, jadi itu kondisi yang ada di Sydney. Jadi buat kalian yang di luar sana, kalian penasaran gimana sih situasi yang di Sydney, jadi ya kayak gitu situasinya. Dan gua harap juga bahwa wabah ini bisa cepat-cepat lewat. Kita doa sama-sama yang terbaik buat negara kalian masing-masing, dengan cara kita mendukung juga program dari pemerintah, yaitu social distancing dan self quarantine. Gue tahu ini susah buat kalian karena mungkin sebagian dari kalian udah terbiasa untuk main, keluar, dan melakukan aktivitas di luar. Tapi ini yang bisa kalian lakukan untuk membantu pemerintah, mulai dari diri kalian sendiri. Dan mungkin gue juga bisa ngingetin buat kalian untuk sering cuci tangan gitu, menjaga kebersihan dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu video yang bisa gue share buat hari ini. Kalau kedepannya ada info-info lagi tentang Sydney atau gimana, nanti gue bakal update lagi di YouTube gue. Jadi kalian bisa cek terus YouTube gue. Gue akan coba update sebisa gue di sini. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang suka video gue, kalian bisa like, kalian bisa komen di bawah buat kalian yang bisa ngasih masukan ke gue. Mungkin ada sesuatu info yang baru. Subscribe channel gue, notifikasinya dibunyiin. Thank you for watching guys.